Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Kamelia Anjani dari Prodi Ekonomi Syariah NPM 2103010037. Di sini saya akan mempresentasikan pemikiran ekonomi Islam masa Bani Umayyah. Sejarah Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah masa di mana sistem politik Islam berbentuk kerajaan. Kekhalifahan Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah kematian Nabi Muhammad. Daulah Bani Umayyah berdiri setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, pemimpin terakhir kekhalifahan Rasyidin. Pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I, gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Saat didirikan pada 661 Masehi, Khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah. Pada saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari kekhalifahan Rasyidin, terjadi perang saudara antar Ali dan Muawiyah I di Siffin. Setelah Ali terbunuh, kepemimpinan tersebut dilanjutkan oleh putranya, Hasan. Namun, setelah beberapa bulan, Hasan mundur dari posisinya demi mendamaikan kaum muslim yang kala itu sedang dilanda beragam fitnah. Dengan demikian dimulailah kekuasaan Bani Umayyah. Oleh karenanya, dari peristiwa itu sering disebut bahwa Daulah Bani Umayyah itu didirikan dengan kekerasan dan tipu daya. Bani Umayyah juga mengubah pemerintahan yang awalnya demokratis menjadi monarki, sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. Pemikiran ekonomi masa Bani Umayyah. Prinsip-prinsip dasar pemikiran ekonomi Islam. Ada beberapa prinsip dasar pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama, kebebasan individu, hak terhadap harta, kesamaan sosial, jaminan sosial, ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar, distribusi kekayaan secara meluas, larangan menumpuk kekayaan, larangan terhadap perilaku antisosial, kesejahteraan individu dan masyarakat. Sumbangan khalifah-khalifah Bani Umayyah bagi kemajuan ekonomi. Yang pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan. Salah satu pemikiran ekonomi Muawiyah bin Abu Sufyan adalah mencetak mata uang, membangun birokrasi seperti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi politik. Yang kedua, Abdul Malik bin Marwan. Ada beberapa pemikiran ekonomi Abdul Malik bin Marwan. Salah satunya adalah melakukan berbagai pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Yang ketiga ada Umar bin Abdul Aziz. Salah satu pemikiran ekonomi Umar bin Abdul Aziz adalah menetapkan gaji pejabat sebesar 3 yang di musim haji, yaitu pedagang, tani, dan sumbangan ulama dan fuqaha dalam pemikiran ekonomi masa Bani Umayyah. Selain pemikiran berasal dari para khalifah seperti di atas, pada masa Daulah Bani Umayyah banyak juga disampaikan pemikiran-pemikiran ekonomi yang berasal dari kalangan ulama dan fuqaha. Di antaranya, yang pertama, Zaid bin Ali. Pemikiran dari pandangan Zaid seperti yang dikemukakan Abu Zahra adalah membolehkan penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai dengan beberapa alasan. Salah satunya yaitu dilandasi oleh prinsip saling ridha dan dari kedua belah pihak. Yang kedua ada Abu Hanifah. Salah satu sumbangan beliau adalah dalam masalah ekonomi adalah tidak membolehkan pembagian hasil panen muzara'ah dalam kasus tanah yang tidak menghasilkan guna melindungi penggarap yang umumnya adalah orang lemah.
Berikutnya adalah Al-Auza'i. Dari 3 pemikiran ekonomi menurut Al-Auza'i, salah satu di antaranya yaitu memberlakukan sistem bagi hasil pertanian, karena sistem ini dibutuhkan seperti halnya ia membolehkan bagi hasil keuangan, mudharabah. Dalam hal ini, modal dipinjamkan dalam bentuk tunai. Yang keempat, ada Imam Malik bin Anas. Imam Malik lebih dikenal sebagai ahli fikih ketimbang ahli ekonomi. Hal ini terlihat dari konsep yang populer, maslahah mursalah. Namun, salah satu kajian fikih berbicara masalah ekonomi, muamalah, maka muncullah pemikiran Imam Malik di bidang ekonomi. Salah satunya adalah penguasa mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya, seperti halnya yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Faktor kemajuan Bani Umayyah. Ada beberapa faktor kemajuan ekonomi pada masa daulah Bani Umayyah. Yang pertama adalah faktor perdagangan, kedua pertanian dan industri, 3 reformasi fiskal, dan yang terakhir pembuatan mata uang. Kemudian ada faktor penyebab runtuhnya Bani Umayyah. Beberapa faktor penyebab runtuhnya Bani Umayyah yaitu yang pertama, sistem pemerintahan yang turun-temurun, 2. Gaya hidup mereka yang bermewah-mewahan, 3. Terjadinya peperangan yang sangat panjang sehingga menyebabkan krisis ekonomi. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.